Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallim kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Ruhi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Walahdi Abdullah bin Ahdan bin Umar bin Abbas bin Ahmad bin Hasan Fatah bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, wa Qadi Hashim Asqal Qadi Khalil Al-Bakalani, wa Qadi As'ad Syamsul Arifin, wa Qadi Nawawi Batan wa Sahabatan wa Yahmid Masruwan Jamil Awliya Allah Tafur Amjad wa Tafsir Badillah Iswali wa Sahibukal Salim وسيد القدر الجلال جميع آبائنا وأمهاتنا جدا جدنا ونوينا التعلم والتعليم كما نوى أهلنا أسلافنا بائر الصالحون الله يدخل نيتنا في نية وأعمالنا في أعمال ما خلقنا في أخلاق من حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Anasin anna rajulan dakhala al-masjida yawmal jum'ah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu faqala halakatil amwalu wa qata'atis subul fad'ullaha azza wa jalla yughithana. Farafa'a yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Wa dzakara al-hadits wa fi du'a bi imsakiha muttafaqun alaih. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya suatu hari ada seseorang yang masuk masjid. Ini orang Arab gunung, orang yang jauh dari pendidikan, orang yang jauh dari pelajaran. Orang Arab gunung masuk ke dalam masjid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu. Ketika itu posisi Nabi sedang berkhutbah. Yaumul Jum'ah, di hari Jumat. Faqala halakatil amwalu wa qata'atis subul. Tiba-tiba tuh dia masuk, Nabi lagi khutbah, main ngadu aja sama Nabi. Halakatil amwal ya Rasul, halakatil amwal, harta, benda, semua ternak, habis semua, banyak yang mati. Wan qata'atis subul, sudah tidak ada lagi makanan yang bisa dijual ke pasar. Dulu ya itu makanan hasil tanaman bisa ditukar di pasar. Nah, dikarenakan kekeringan, kemarau panjang, tidak ada yang tumbuh, semua tandus. Ya Rasul, binatang ternak semua mati. Dulu memiliki kambing, sapi, onta, itu adalah kekayaan, harta. Telah habis binatang ternak, banyak yang mati. Tidak ada lagi makanan yang bisa dijual ke pasar. Fad'ullaha azza wa jalla. Tolong ya Rasul, minta kepada Allah, doa kepada Allah, yughithana, agar Allah turunkan hujan. Farafa'a yadayhi, itu Nabi besar Muhammad langsung mengangkat kedua tangannya yang mulia. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami, turunkan hujan untuk kami. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-makna ijmali. Bagaimana makna daripada hadis ini? Manzilatun nabiyil karim inda rabbi aliyatun. Kedudukan Nabi di sisi Allah itu sangat agung. Wa du'ahu mustajabun fil mabda'i wal muntahi. Dan doa Nabi mustajab
Nabi jangankan ngangkat tangan, baru wajahnya ke langit saja itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makanatu fi nufusin nasi azimatun, dan posisi Nabi di pandangan manusia itu sangat mulia, sangat agung. Saka ilai a'rabiyul qahtab wa halakal amwal wal iyala wal qita'at turab. Dalam hadis ini orang Arab Badui, orang Arab gunung datang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, kemarau panjang, paceklik kering, harta-harta semua binasa, makanan sudah tidak ada. Nabi faqal mimbar yakhutub. Ketika itu Nabi lagi khatib, lagi khutbah. Ya namanya orang Arab gunung, nggak belajar, jauh dari pendidikan. Kalau orang yang berpendidikan kan nanti selesai Jumat baru ngadu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini orang Arab gunung polos. Ya, ini manusia sedang susah, banyaknya kesusahan, banyak yang menderita, banyak yang sedih, maka dia nggak bisa nahan diri. Ngelihat Nabi langsung aja dia spontanitas ngadu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yamna'hu dzalika min istimai saqwahu. Dan Nabi paham ini orang yang nggak belajar, dia belum tahu ilmunya. Didengarin sama Nabi. Nabi khutbahnya berhenti sebentar, dengerin sama Nabi. Fa'an sotalahu walabba tolabahu. Nabi simak pengaduan orang Arab ini. Kemudian Nabi besar Muhammad wal taja'at ila maulahu. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bima jubila alaihi min ra'fati wa rahmah. Itu semua dikarenakan Nabi besar Muhammad punya sifat kasih sayang. Nabi nggak bisa melihat orang susah. Nabi nggak bisa melihat orang sedih. Nabi nggak bisa melihat umatnya menderita. Langsung khutbahnya diputus sebentar, doa dulu Nabi besar Muhammad. Allahumma alifna, Allahumma alifna. Fastajaballahu du'aahu. Langsung doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajadatis sama bimatar kafwahil qurbi. Wastamarra dzalika usbu'an kamilah. Itu kata Sayyidina Anas, tadinya itu panas penter. Apa panas penter? Panas sekali terik. Ini panas sangat terik, nggak ada awan, nggak ada mendung. Itu kata Sayyidina Anas, tiba-tiba awan kumpul menjadi mendung, menjadi gelap, dan nggak lama turun hujan. Ya. Itu turun hujan dzalika usbu'an kamilan wastamarra dzalika usbu'an kamilan. Itu hujan turun sampai seminggu yang akan datang. Bayangin, itu hujan turun nggak putus-putus dari Jumat Nabi doa sampai Nabi khutbah lagi. Ya. Sampai-sampai kata Sayyidina Anas, wallahi ma ra'ayna syamsa sabatan. Demi Allah selama 1 minggu saya nggak lihat matahari. Kenapa? Mendung terus. Ya. Kemudian Jumat depannya Nabi lagi khutbah, tiba-tiba masuk lagi orang Arab gunung ini. Ya, faqala ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, fad'ullaha yumsikha anna. Ya Rasul, ini binatang-binatang ini bahaya, bisa mati kebanjiran ini. Ini susah banjir. Tolong doa, minta sama Allah agar Allah hentikan hujannya. Ya Allah, manusia serba salah Pak ya. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh, betul apa enggak? Nih dikasih hujan, ya Allah, alhamdulillah. Ini waktu yang sangat mulia. Ini waktu subuh, waktu mustajab, waktu mulia, ditambah turunnya hujan. Ini mustajab di atas mustajab. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi besar Muhammad mengangkat kedua tangannya, Allahumma awalaina wala alaina, ya Allah,
Turunkan hujan di sekitar kami aja ya Allah. Turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan di atas kami. Allahumma al-akami wad-dirabi wa manabitis syajar. Ya Allah, pindahkan hujannya ke gunung-gunung, ke pebukitan, dan ke tempat tumbuhnya pohon-pohon. Nah, ini perlu digarisbawahi. Wa manabitis syajar. Ya Allah, pindahkan hujannya ke tempat tumbuhnya pohon-pohon. Nah, di sini Nabi besar Muhammad SAW itu paham betul bahwasanya fungsi pohon ini dapat bisa menyerap air. Itu Bapak kalau lihat di YouTube, ya, itu kalau ada pohon besar ditebang, itu terkadang muncrat air yang sangat deras. Ya, itu yang nggak paham, ada aja netizen komentar, wah ini jangan-jangan penunggu jinnya ngamuk. Ya, keluar air sangat deras, padahal enggak. Ya, pohon itu untuk menyerap air dan akar-akarnya mencengkram tanah sehingga tidak longsor. Lihat betapa hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu hujan berhenti. Ya, Allah turunkan di gunung-gunung, dataran tinggi dan tempat tumbuhnya pohon. Sallu ala Muhammad. Ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam yatlub intita'aha aslan. Nabi nggak minta hujannya berhenti sama sekali, enggak. Karena hujan ini berkah, hujan ini nikmat, hujan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nggak minta hujannya berhenti, enggak. Kenapa? Yang tadinya kekeringan, yang tadinya tandus, turun hujan, itu menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghidupkan binatang. Ibqa'an lin nikmat. Nabi nggak minta hujannya berhenti, kenapa? Agar nikmat itu terus ada. Nikmat hujan terus ada, akan tapi manfaatnya dipindahkan ke dataran-dataran tinggi. Wa hadil qisah min a'lamin nubuwwati sallallahu alaihi wasallam wa kamali rafati wa riayati bi masalih ummati ma'al adabi ma'a rabbih azza wa jalla. Nah, kisah ini menjadi dalil tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana seorang nabi dan seorang rasul itu punya doa mustajab. Dan kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita betapa besarnya kasih sayang Nabi besar Muhammad kepada umatnya. Gak bisa melihat umatnya susah, tidak bisa melihat umatnya menderita, tidak bisa melihat umatnya dalam keadaan sedih. Ya, Nabi langsung doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi doanya penuh adab. Tidak minta itu hujan berhenti total, tapi minta agar dipindahkan saja. Agar apa? Agar selamat minat tarafi wal goroki wal dorong. Agar selamat dari kematian, selamat dari banjir, dan selamat dari bahaya. Sallu ala Muhammad. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu mukalamatul imam ala khutbati lil hajah. Sebelum kita bahas fikul hadis, ini bagaimana hukumnya orang Arab Badui tadi datang minta sama Nabi di tengah-tengah khutbah. Itu hukumnya bagaimana? Sedangkan Nabi besar Muhammad pernah bersabda, "Man takallama yaumal jum'ah wal imamu yaktubu fahwa kama tal imani yahmilu asfar." Barang siapa yang bicara di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi ini bukan hanya bicara saja. Semua yang dapat memalingkan fokus konsentrasi terhadap isi khutbah itu termasuk dalam larangan hadis ini. Ya, orang main HP itu memalingkan enggak dari mendengarkan khutbah? Memalingkan. Sekarang banyak enggak dari khutbah main HP? Ya Allah. Bangun tidur HP, mau ke kamar mandi HP, mau pergi HP ketinggalan pulang lagi, betul gak? Iya. Sampai lagi khutbah terus main HP. Ya Allah, ini waktu kita habis semua sama HP. Lagi khutbah taruh HP, dengerin simak khutbah. Jadi semua gerakan, semua isyarat, semua keadaan, semua posisi yang dapat memalingkan dari menyimak khutbah termasuk dalam larangan ini.
Barang siapa yang bicara atau yang main HP atau yang ngobrol atau yang bercanda ya di hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, itu kama talil himari yahmilu asfara, kata Nabi itu bagaikan keledai yang bawa kitab-kitab. Kalau dulu angkut barang itu adalah binatang ya, diantaranya keledai ngangkat kitab, keledai bawa kitab, kira-kira itu keledai paham gak isi kitab? Gak paham. Meskipun dia bawa ribuan kitab, gak bakal manfaat untuk keledai. Kenapa? Karena keledai gak bisa baca. Nah, kata Nabi, orang yang hadir Jumat tapi gak nyimak khutbah, dia asik ngobrol, dia asik main HP, itu bagaikan keledai. Kenapa? Ya keledai hadir Jumat gak paham isi khutbah. Pulang khutbah ditanya, tadi khotib bahas apaan? Udah. Ya ada ngobrol, ya khotib bahas apa dia nggak tahu. Itu bagaikan keledai. Kenapa? Karena keledai nggak punya akal. Bahkan itu orang-orang Arab di kitab-kitab itu Pak, kalau sudah menggambarkan orang bodoh, santri atau pelajar bodoh itu disebut keledai. Ini orang nggak paham-paham pelajaran, dasar himar gitu, dipanggilnya himar. Contoh gambaran orang bodoh. Nah, guru kami Al-Habib Hamid Nagib terheran-heran kenapa orang bodoh digambarkan dengan himar. Ya ternyata suatu hari beliau waktu mondok di Said Muhammad, putra daripada Said Alwi, guru daripada Mbah Maimun Zubair Sarang. Jadi kalau kita perhatikan nih banyak ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara yang belajar ke keluarga Al-Maliki. Jadi itu keluarga turun-temurun, itu imam besar, guru besar di Masjidil Haram. Nah, ketika beliau belajar di Mekah, itu pernah suatu hari bersama rombongan naik kendaraan, tiba-tiba keledai lewat. Ada keledai nyebrang, diklakson. Ketika diklakson, ternyata tuh keledai nengok. Itu keledai nengok dan duduk. Bayangin. Kalau binatang lain bagaimana? Kalau diklakson kabur. Ini enggak, diklakson nengok, duduk lagi. Baru, oh iya, pantesan orang bodoh disebut keledai. Kenapa? Karena instingnya lemah. Keledai punya insting itu lemah dibanding binatang-binatang yang lainnya. Ya. Ini kalau di Indonesia, mohon maaf, dibilang kera aja kita udah marah, betul? Ternyata kera itu masih ada pintarnya. Suruh naik sepeda, bisa naik sepeda dia. Suruh pakai payung dia. Suruh joget saringin, joget dia. Ya, tapi keledai ini lebih bodoh dibanding kera. Ya, manusia dibilang kera aja udah marah. Ya, ternyata keledai itu lebih parah. Jadi orang yang hadir Jumat ngobrol, main HP, itu bagaikan keledai. Keledai hadir Jumat, artinya nggak ngerti apa. Na'udzubillah. Bahkan Nabi besar Muhammad bersabda, "Idza qulta li sahibika anshid wal imamu yakhthubu faqad lagauta." Barang siapa yang berkata kepada temannya, diam, sedangkan imam sedang khutbah, faqad lagauta, maka sudah sia-sia hadir Jumatnya. Ini bagaimana? Di satu sisi ada hadis larangan bicara ketika khutbah. Sedangkan ini orang Arab kuno, dia main ngadu sama Nabi, dan sama Nabi didengarkan, gak dilarang sama Nabi. Sama Nabi tidak diomelin, gak dimarahi sama Nabi. Lalu bagaimana kesimpulan daripada hadis-hadis ini? Ya. Di sini dijelaskan oleh Said Alwi Al-Maliki, guru daripada Mbah Maimun Zubair, jawazu mukalamatul imam hala khutbati lil hajah. Boleh, nih jangan ada tidur nih. Nanti salah paham. Ya, nanti kalau ada tidur salah paham, besok-besok dengar khutbah ngobrol gitu. Jawazu mukalamatul imam hala khutbati lil hajah. Boleh berbicara dengan imam ketika khutbah. Bicara sama imam, bukan main di sampingnya. Nanti dia tidur salah paham. Oh, berarti boleh ngobrol di samping. Ketika tegur, ada hajat. Saya ada
Hajat kamu sih nggak ngaji kemarin, padahal dia tidur. Ini salah paham nih kalau jadi ustadz nih, ustadz sesat menyesatkan ini. Makanya dulu guru kami itu paling marah kalau ada santri tidur. Kenapa? Karena kalau belajar tidur, nanti takutnya di luar dia jadi ustadz, akhirnya ngawur yang disampaikan. Ya. Jadi boleh bicara dengan imam, bukan dengan sesama ya. Boleh kita bicara dengan imam hala khutbah ketika imam berkhutbah. Lil hajat ketika ada kebutuhan. Li'anna al-khutbata la tanqatu bil kalamil muhtaj ilaihi ka jawab bisair. Karena khutbah itu tidak terputus hanya dengan ucapan dan jawab pertanyaan daripada orang yang bertanya. Nah, ini hajat yang seperti apa? Ya, hajat seperti ada bencana, mengadu ada bencana besar, ya, mengadu ada kebakaran. Semoga semua selamat. Jadi saya berangkat ke sini sebelum kantor polisi itu ada kebakaran tadi, agak macet. Ya, ada macet, ada kebakaran atau tempat apa? Ya, di dalam tembok itu ada kebakaran. Ya. Nah, itu boleh mengadu. Misalnya ada kebakaran, itu boleh mengadu. Ya, api. Nah, yang keluar cukup yang seperlunya saja untuk memadamkan api. Jangan keluar semua, bubar Jumatan. Ya, itu pernah terjadi pada Al-Faizin, Pelumpang. Depan pasar Pelumpang ini lagi Jumatan, kebakaran. Ya. Maka ketika kebakaran itu cukup jamaah yang di luar saja. Jamaah di luar koel itu langsung padamkan api. Jangan semuanya bubar. Ya. Nah, sebagaimana orang Arab Badui ini, dia mengadu minta kepada Nabi besar Muhammad untuk kepentingan umat. Ini umat lagi susah, bukan masalah pribadi, bukan. Ya, bukan hajat pribadi, tapi hajat umat. Umat susah, paceklik berkepanjangan, banyak binatang-binatang mati. Ya. Mereka tidak ada lagi yang bisa dijual. Nah, ketika umat susah, ketika terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi kesusahan yang menimpa umat, maka boleh. Ya, boleh ada hajat mendesak sebagaimana orang Arab gunung ini mengadu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga boleh ketika khatib lupa atau ada salah. Makanya penting yang di bawah ini namanya khalifah. Di belakang ini, belakang imam, di bawah khatib itu adalah khalifah. Harus ada orang yang ngerti. Karena khutbah itu beda sama ceramah, Pak. Jangan disampaikan khutbah sama ceramah, makanya khutbah itu resmi. Ya, yang diucapkan bahasa formal. Jangan bahasa ceramah, harus beda. Jangan sampai isi khutbah, pembicaraannya, gaya bicaranya memancing orang ketawa. Itu nggak boleh. Karena ini bukan ceramah, khutbah. Khutbah itu ada rukun-rukunnya. Khutbah itu ada syarat-syaratnya. Khutbah pertama ada rukunnya, khutbah kedua juga ada rukunnya. Makanya ketika khutbah Jumat, meskipun di bawahnya presiden, misalnya Presiden Prabowo hadir di Nurul Huda, ya, khatibnya nggak boleh ngucapin yang saya hormati Presiden RI, nggak boleh. Ya, khutbah ini bukan ceramah. Di bawah ini ada ulama besar, alim hebat, ulama hebat. Ya, nggak boleh kita sebut yang saya hormati Kiai Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, tokoh Fulan, nggak boleh. Ini khutbah, bukan ceramah. Khutbah itu fokus mengajak untuk ingat kepada Allah, fokus hanya memuliakan Allah, fokus hanya mengagungkan Allah, fokus hanya membesarkan Allah. Beda lagi kalau ceramah. Ceramah boleh ya, saya hormati, yang saya hormati, yang saya boleh. Kalau khutbah Jumat tidak boleh. Kalau pernah dengar gak? Ketika khutbah Jumat, khatib berkata yang saya hormati pengurus masjid. Ada gak, Pak? Gak ada. Ya, kenapa? Karena khutbah Jumat itu resmi. Dan isi khutbah itu, suasana khutbah harus khusyuk, harus penuh wibawa. Karena kalau udah ketawa-tawa itu gak ada wibawa. Harus penuh wibawa, penuh kekhusyuan, ingat akan akhirat. Makanya kalau khutbah Jumat isinya
Ya, khutbah Jumat tuh beda. Jangan khutbah Jumat bahas fikih seperti ini nih. Ya bukan batal, tapi nggak elok, nggak pas. Jadi khutbah Jumat tuh bagusnya bahas tentang akhirat. Ingatin manusia akan perintah Allah, ingatin manusia akan larangan Allah, ingatin manusia bahwasanya hidup di dunia ini sementara. Untuk pengingat, ya, untuk pengingat. Ya. Baik, jadi boleh ketika khotibnya lupa rukun, kan khutbah pertama tuh rukunnya kan? Alhamdulillah, salawat sama Nabi, wasiat bitakwa, ittaqullah. Ya. Ketika khotibnya lupa, ya khotib bisa aja lupa Pak. Di rumah dia diomelin sama bininya, kan ruwet itu. Orang sepintar apapun, secerdas apapun, setinggi apapun pangkatnya, kalau udah diomelin sama bini jadi bodoh gak? Jadi bodoh Pak. Ya, lah kuat gagah, diomelin sama bini lah, jadi bodoh. Bapak pernah lihat film preman pensiun? Itu ada sosok Komar, ya galak beringas. Tapi kalau ditelepon bini gimana? Ya jadi bodoh dia. Nah, bisa aja di rumah udah ruwet dia, rumah udah ruwet dia sama bini, khutbah lupa jadinya, lupa baca sholawat. Maka di khalifah tugasnya di bawah, ingetin, shollu ala Muhammad. Nah, khotib yang pasti dia mundur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atau khotibnya lupa wasat bitakwa, ittaqullah, boleh. Ya. Nah, kalau khotibnya belajar itu pasti ngerti. Yang repot kalau khotibnya nggak belajar, apaan? Repot ya. Apaan? Ada gagal itu. Ya. Makanya khotib itu nggak sembarangan. Ya. Sampai-sampai kalau lagi khutbah itu malaikat pencatat amal. Kan nyatet itu di depan pintu, nyatetin fulan bin fulan. Tapi kalau khatib udah naik ke atas mimbar, itu malaikat ngapain? Tutup catatan, masuk ke dalam, dengerin khutbah. Malaikat dengerin khutbah, bayangin. Makanya khatibnya jangan macam-macam. Khatib jangan sembarangan. Ya, harus benar. Kenapa? Karena sampai malaikat pun tutup catatan amalnya untuk menyimak khutbah. Jadi intinya, hukum asal ketika berlangsung khutbah tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang main HP, tidak boleh ada hal-hal yang dapat memalingkan dari konsentrasi mendengarkan khutbah. Tapi apabila ada kebutuhan mendesak, ada bencana, ya, kemudian apa lagi? Ada tadi meminta doa dikarenakan ini umat susah dan lain sebagainya seperti orang Arab tadi. Ya, atau khotibnya ada kesalahan atau khotibnya lupa, maka itu hukumnya boleh. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini terkadang ada anak kecil ribut, ya anak kecil, ya memang waktunya main-main. Yang repot kalau udah jenggotan, udah kumisan masih bercanda aja. Nah itu casingnya doang tua, pikiran masih anak. Ya Allah, saya pernah ceramah khutbah di Gang Macan, dekat di sini banyak Gang Macan ya. Nah, itu yang ngobrol itu orang-orang tua. Yang ngobrol orang-orang tua lah. Ini gimana ini? Ya. Karena itu masjid baru. Ya, saking awamnya, saking nggak pernah ngajinya, jadi nggak paham. Lagi khutbah Jumat bercanda ya, towel-towelan. Ya kalau masih bocah masih mending. Udah pada tua towel-towelan, bercanda, ketawa-tawa. Ya. Nah, ketika anak kecil ribut, ya ributnya sudah tidak wajar, tidak terkendali, ini bisa mengganggu jamaah mendengar khutbah, maka boleh mengingatkan, ya mengatur boleh, itu jatuhnya sudah amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Jadi bicara hukum asal, bicara ketika khutbah nggak boleh. Ngomong ansyid, diam, itu fakot lagauta. Maka sia-sia Jumat kita. Tapi kalau udah bicaranya, ngobrolnya, bercandanya sampai ngaganggu isi khutbah, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, tenangkan itu anak-anak. Kira-kira jelas apa tidak? Berarti hadis Nabi yang ini sama yang satu bertabrakan apa tidak? Tidak.
Ya, ketika ada hajat umat, bukan hajat pribadi. Jadi nggak boleh ngobrol berdua. Saya ada hajat apa? Ngomongin pekerjaan nanti itu. Ya, ngobrol berdua. Kita ngobrol apa? Ada hajat apa? Memancing. Nanti itu, nanti habis Jumatan. Ya, shallu ala Muhammad. Kemudian, ya, di sini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat Nabi dulu kalau susah, mereka datang ngadu kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak syirik. Ini orang Arab kuno minta doa amanah Nabi. Syirik apa tidak? Tidak. Ini namanya tawassul. Tawassul kepada kedudukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi jangan ditanya lagi itu hadisnya sahih apa enggak. Makanya sangat tidak elok. Ya, terkadang ada terjemahan hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disahihkan oleh Albani. Bapak pernah baca nggak? Udah Bukhari Muslim disahihkan oleh Albani. Ini salah ini. Ini ngawur. Kenapa? Kalau sudah Sahih Bukhari, Sahih Muslim udah sahih. Tidak usah pakai lagi Albani. Seakan-akan kalau tidak disahihkan Albani berarti Bukhari Muslim jadi lemah loh. Jadi kalau udah Bukhari Muslim udah nggak perlu lagi disahihkan oleh Albani. Seakan-akan kalau tidak ada Albaninya berarti hadis lemah, hadis dhaif. Ini salah, ini ngawur. Ini salah paham. Ya. Baik. Wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu kanu idza qahitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Dan sedang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sepeninggal Nabi besar Muhammad, dulu para sahabat kalau susah ngadu sama Nabi. Maka kesusahan diganti dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul wafat, ya. Itu sedang Umar dan para sahabat apabila susah, pacaklik berkepanjangan umat mendapat musibah, kanu idza qahitu istasqa bil Abbas. Mereka semua bertawassul. Istasqa, minta turunnya hujan dengan Sayyidina Abbas, pamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, Sayyidina Umar berkata, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyina fataskina. Ya Allah, dulu kami minta turunnya hujan dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi amri nabiyina faaskina. Dan sekarang Rasul sudah wafat. Kami minta kepada engkau, kami bertawassul kepada engkau dengan kedudukan paman Nabi. Tolong turunkan hujan untuk kami. Fayuskuna, akhirnya Allah turunkan hujan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, untungnya nggak ada orang resek dulu. Ya, ada sahabat tadi minta sama Nabi, minta turun hujan. Tadi ada juga Sayyidina Umar minta sama Sayyidina Abbas. Dulu nggak ada yang resek, nggak ada yang punya kotor. Oh syirik, oh bid'ah, oh sesat, oh nggak ada. Ya, jadi ini tawassul, minta tolong, minta doa dengan orang soleh, dengan orang baik. Ya, penggantinya Nabi adalah para ulama. Paman Nabi berarti kerabat Nabi besar Muhammad. Itu hukumnya boleh dan tidak syirik. Jadi dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu pernah selama 9 bulan. 9 bulan nggak turun hujan. Sampai-sampai tahun tersebut dinamakan Amur Ramadan. Tahun yang penuh dengan debu. Rumah penuh dengan debu, jalan penuh dengan debu. Kenapa? Karena lama nggak turun hujan. Hatta fa'ara wajhal ardi, hingga itu tanah semua tandus, kering, pecah-pecah. Min adamil matar, dikarenakan tidak adanya hujan. Akhirnya Sayyidina Umar datang ke Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Sayyidina Abbas itu orang soleh. Sayyidina Abbas orang berilmu. Dan sekaligus Sayyidina Abbas punya hubungan kerabat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ya Abbas, dulu kami minta kepada Nabi, sekarang kami minta engkau agar minta kepada Allah. Ya, akhirnya Sayyidina Abbas berdoa, Allahumma
Innahu lam yunzal bala'un illa bidzambin, ya Allah, tidak turun musibah, tidak turun bencana, tidak turun kesusahan kecuali lantaran dosa. Jadi Pak, ya, semakin banyak dosa yang kita kerjakan, akan semakin banyak masalah yang akan kita dapatkan. Ya, semakin banyak maksiat yang kita kerjakan, maka akan semakin banyak nanti masalah-masalah, ya, musibah-musibah yang akan kita alami. Jadi barang siapa yang ingin jauh dari musibah, jauh dari masalah, maka hati-hati, takutlah untuk berbuat dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Ya. Wa nawasina ilaika bitaubah fasqina al-ghaib. Ya. Wa yarfa illa bitaubah, ya Allah, tidak turun bala, tidak turun musibah kecuali lantaran dosa, dan tidak diangkat bala kecuali dengan taubat. Wa hadza aydina ilaika bidzunub wa nawasina ilaika bitaubah. Ya Allah, di tangan-tangan kami yang penuh dosa, sekarang kami kembali bertobat kepada Engkau. Fasqinal ghaib, lalu turunkanlah hujan untuk kami. Akhirnya gak lama mendung, ya, akhirnya turun hujan. Nah, pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-istisqa'u bi al-khair wa shalah wa baitin nubuwah. Hukumnya boleh minta tolong. Hukumnya boleh minta tolong atau minta doa bi al-khair sama orang-orang baik. Ada orang soleh, ada imam masjid, ada orang yang istiqomah sholat jamaah, ada orang yang istiqomah zikir, boleh kita minta doa. Ya. Kemudian wabaitin nubuwah, sama kerabat Nabi, sama habaib, sama ulama, itu boleh. Ya. Secara umum kita ngeluh sama manusia nggak boleh. Misalnya terkena penyakit, semoga semua sehat, amin. Maka mengadulah hanya kepada Allah. Tapi ada jamaah Nurul Huda, ya, orangnya rajin ibadah, rajin zikir, rajin ngaji, boleh kita. Tolongnya doain ada yang kurang sehat, tolong doain ada boleh. Kenapa? Karena ini orang soleh. Ya nggak boleh itu datang ke dukun, ya, dukun. Nah, tolong ini, nah itu yang syirik. Adapun minta doa kepada ahlul khair, kepada ahlus sholat, kepada orang baik, kepada orang soleh, kepada ulama, kepada habaib yang ada hubungan dengan Nabi, maka itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, Fadlul Abbas wa ulu manzilati indallahi haitsu istajaba lahu du'a. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita betapa mulianya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas bukan hanya orang soleh, tapi juga orang berilmu. Bukan hanya orang soleh dan berilmu saja, tapi sebagai pamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Fadlu Umar li tawadu'ihi lil Abbas wa ma'rifati bi'aqi. Betapa tawaduknya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar adalah sahabat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai itu kalau Sayyidina Umar lewat di suatu jalan, papasan sama setan kabur, milih jalan yang lain. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Orang dulu seperti itu, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi tawadhu, merasa nggak punya apa-apa. Beda sama orang sekarang, ilmunya nggak jelas, ibadahnya kurang, tapi merasa hebat. Beda sama orang dulu. Ya, orang dulu ibadahnya luar biasa, tapi tawadhu. Sayyidina Umar ini sahabat yang luar biasa, tapi apa? Merasa nggak punya apa, sehingga minta doa kepada Sayyidina Abbas. Jadi orang soleh bagus, tapi jangan merasa soleh. Jadi orang berilmu bagus, tapi jangan pernah merasa berilmu. Jadi orang ahli ibadah harus, tapi jangan merasa menjadi ahli ibadah. Semoga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah.